Kalau saya dari segi penggacoran atau perawatannya mungkin Iya. ya. Dari perawatannya mungkin saya paling lebih ke arah konsisten. Konsisten. Eh, Paling seminggu sekali, seminggu dua kali sendirikan di depan rumah atau di ruangan sendiri, udah paling gitu. Kalau rawatan tanpa jemur, saya pakannya kencang, full kencang, Bun. full kencang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Majalengka Kicau. Jangan lupa support terus channel Majalengka Kicau agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lebih banyak lagi kepada rekan-rekan Kicau Mania. Khususnya sekarang kita akan berbicara atau masih berbicara tentang dunia ngekek, dunia nopet ya bos. Bersih bersama Kang Haji Duta. Sehat bos? Alhamdulillah sehat om. Kali ini mungkin apa ya yang kita bahas ya? Yang dari kemarin aja lah ya. Kemarin kan sempat ada yang nanya tuh, yang sudah nonton video tentang proses atau perawatan dalam proses penggacoran yang bahan dari nol ya, bukan yang bahan udah ada nada keringnya atau udah ada dobelannya, bahan yang benar-benar dari nol. Nah, sekarang kita lanjut. Kemarin tuh ada yang nanya gini om, katanya burungnya udah gacor, dia punya burung gacor, udah benar-benar gacor lah. Misalnya step selanjutnya diapain tuh? Kalau misalkan perawatan udah konsisten gitu kan, nyari titik kegacoran sampai burungnya gacor, paling terus dimapanin om. Ngapainin? Mapanin dalam artian istilahnya kalau kita sempat sempat di apa, kita pisahin dong sendirikan. Kalau kitanya sempat ada waktu ke lapang, bawa ke lapang biar emosi sama birainya tetap naik gitu kan, tetap tinggi. Terus biar cepet mapan. Apa? Oh berarti apa sih fungsi dari pemetalan itu untuk meningkatkan kegacoran atau apa? Jadi burung burung dipisahin disendirikan itu istilahnya buat ngegali, kita kan burung udah gacor, buat ngegali burungnya lebih ke istilahnya ngeluarin bebelan gitu kan, ada kering bisa di situ. Terus misalkan kalau burungnya tetap di situ, gacornya mentok-mentok di situ, coba bawa ke lapang. Tapi nggak usah digantang, syukur-syukur ya kalau ada uang lebih, nggak niat juara gitu kan, ya udah gantang biar emosi sama birainya tetap naik gitu. Oh berarti dilatih ke lapang juga ya? Tapi kalau Tapi untuk dilatih ke lapang bukan bukan untuk jadi juara om ya. Jadi hanya untuk meningkatkan apa birahi gitu. emosi sama birahinya gitu. Jadi di rumah tuh insya Allah burung gacornya akan lebih, Karena di lapang birahi sama emosinya lebih naik lagi ya, mungkin lebih naik setingkat gitu. Jadi rekan-rekan nih yang sempat bertanya yang udah gacor, nah itu dia mungkin lakukan lebih sering lagi untuk cabut pasangnya ya. cabut pasangnya Lebih sering gitu, lebih sering. sama dibawa ke lapang juga. Sama ini om, sama dicari titik enaknya. Maksudnya nah baru kalau yang pertama kan perawatan simpel kan, istilahnya cuma diomyok. Kalau istilah konsisten lah, konsisten diomyok tanpa jemur bisa, konsisten dijemur bisa. Nah kalau misalkan mau seperti saya kan istilahnya tanpa jemur, kalau burung udah benar-benar gacor istilahnya, mau bunyi harian, mau bunyi pagi, mau bunyi, mulai dicari titik enaknya untuk ke step selanjutnya. Maksudnya dicari Titik enaknya seperti apa? enaknya tuh benar-benar dirawat tuh di burung yang seperti itu gitu. Jadi coba pakai jemur. Ada penambahan perawatan, ada penambahan perawatan. Tapi tetap nih misalkan kita burung banyak, ada burung yang satu atau dua yang udah enak,
Nah, coba yang itu dipisahin. Tapi bukan berarti penyimpanan dipisahin, cuma perawatannya yang lebih diintenskan Iya. gitu. Jadi pakai jemur coba tapi tanpa mandi. Misalkan kalau dijemur tanpa mandi eh, mulai enak, lebih enak. Kita kan harus nyari lagi nih. Coba pakai mandi, kasih cepuk mandi gitu biar mandi sendiri. Coba lagi gitu. Buat lebih menggali karakter atau bakat coachnya dia gitu. Untuk lebih menggali lagi ya. Tapi misal nih, bukan misal sih, ada juga yang udah di koloni gitu, tapi burungnya gacornya hanya gimana ya, sekali dua kali atau belum belum terlalu gacor. Ada step selanjutnya atau gimana? Kalau burungnya yang belum mapan, ya udah didiemin aja om. Palingan di istilahnya dicabutnya agak dikurangin justru kalau saya yang burung-burung belum gacor. Kalau burung-burung yang gacornya cuma misalkan sehari ini gacor, besoknya belum, ya udah tetap di koloni didiemin aja dulu gitu. Berarti cabutnya agak jarang juga ya? Kita nyari aja yang lain lagi. Yang lain gitu. Nggak diapain gitu, cuman ya udah dikembalikan lagi ke koloninya dengan cara istilahnya apa, cabut petalnya itu jarangin aja. Kalau tadi kan yang emang udah gacor mah lebih sering lagi dicabut petalnya gitu ya, di petalnya lebih sering lagi sama dibawa ke lapang juga. Atau mungkin bisa gak om yang tadi kurang gacor gitu, kita bawa ke lapang, kita latih di gantangan misalkan di pinggir gitu. Bisa gitu om. Kita jadi misalkan barangkali itu burung yang kurang gacor tuh karena emosinya yang ketinggian gitu kan. Barangkali ada yang emosinya ketinggian atau birahinya yang kurang, atau yang birahinya ketinggian yang emosinya kurang, kita bawa ke lapang. Jadi gunanya ke lapang kan banyak. Contoh kalau misalkan burungnya udah gacor, buat mapanin, istilahnya mapanin tuh dalam artian nguatin lah gitu. Dan burung yang istilahnya di koloni tapi nggak gacor, emosinya keponya makin tinggi tuh, diketemuin burung banyak tuh jadi makin kedongkrak lagi, entah birahi entah emosinya gitu. Kalau ini om apa ya, ada nih misalkan itu kan kalau misalkan di koloni itu untuk biar nggak kepo juga. Tapi misalkan ada burung yang udah di koloni gitu ya, gacor, kalau diselidikin gacor. Tapi kalau misalkan lihat orang atau misalkan dengar burung lain, dia kelabakan gitu, hasilnya kepo, ngejar-ngejar gitu. Itu gimana? Tapi burungnya udah gacor gitu. Kalau ngelihat orang takut berarti om? Bukan takut sih, kayak ngejar. Kayak yang jinak gitu. Biasanya burung-burung kayak gitu tuh yang emosinya tinggi om. Jadi emosinya tinggi, lebih baik itu sering digantang burung-burung kayak gitu. Jadi emosinya tinggi, ngejar terus. Iya. Gitu. Emang si burungnya udah gacor gitu. Tapi kan kalau misalkan dengar burung lain gitu, atau ngelihat orang lewat, ngejar. Berarti itu emosinya yang tinggi ya? Emosi tinggi. Diakalinya dengan cara dibawa gantang. Cobain lah kegantangan seminggu sekali, gantang kondangan doang gitu. Jadi biar istilahnya kan kalau di gantangan ketemu paut atau misalkan betina, dia kan kedongkrak birahinya juga. Jadi bisa sedikit stabil lah ya gitu. Kalau saya tuh istilahnya di segi perawatan tuh paling perawatan tuh ya paling cabut petal sama bawa ke lapang, itu perawatan. Itu aja. Kalau udah gacor itu seringnya tinggal bawa ke lapang aja. Ya kalau mau kondangan ya gantang gitu. Kalau nggak mau kondangan ya di pinggir ya. Ya istilahnya kalau burung yang harus kondangan tuh burung-burung yang ada kendala, contohnya yang keponya keterlaluan gitu. Ada terus yang birahinya yang muntah-muntah tuh, yang birahinya keterlaluan. Nah,
Oh, gantang simpen tengah aja mungkin ya. Taruh di tengah gitu. Terus aja gitu terus menerus. Nanti sampai proses istilahnya syukur-syukur gacornya kelewatan kan gitu. Iya. Nah, kalau udah gacor tuh, kan tadi bilangnya udah benar-benar gacor ya, burungnya benar-benar gacor. Apakah harus buru-buru dipasangkan atau jangan dulu? Ah, kalau menurut saya kalau burungnya gacornya gacor gimana dulu? Gacor biasa lah, gacor gitu. Ya kalau gacor enggak nih, gacor tuh ada istilahnya kalau di konser tuh gacor biasa, terus gacor nada kering sama gacor dobelan. Nah, kalau misalkan gacor biasa saran saya ya jangan dipasangin, nanti pasti macet. Kalau gacornya udah nada kering, kalau gacornya udah dobelan ya udah pasangin gitu. Kalau emang benar-benar udah kering nadanya ya. Itu nanti kita bahas di selanjutnya lah. Nah, untuk dalam yang udah gacor tadi itu, Om sendiri ada penunjang yang lain ya gitu, misalkan ada vitamin atau apa gitu. Nah kebetulan kalau saya Om dari dulu juga ada sih vitamin buatan saya sendiri gitu, buat burung, istilahnya burung untul atau pasangan, burung gacor itu ada. Tapi fungsinya buat penggacor, bukan buat penggacor, tapi istilahnya apa ya, jamu lah. Buat burung sehat, burung fit. Kalau burung sehat kan pasti gacor. Jadi istilahnya bukan untuk penggacor ya, hanya untuk menyehatkan burung tersebut. Jadi rekan-rekan nih, ada tuh vitaminnya atau jamunya di Om Duta. Karena kebetulan kan Om Duta itu owner dari DBS ya Om, yang mengeluarkan atau memproduksi jamu buat lopet ya bos. Enggak buat burung kicau. Enggak, bukan. Khusus buat lepet. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin nanti pengen tahu sih seperti apa vitaminnya, nanti ya, sabar untuk vitaminnya, dan mungkin mau pesen boleh nanti hubungi langsung Om Dutanya lah. Berarti kalau untuk vitamin sendiri itu penting nggak kalau menurut Om Duta? Jadi penting nggak penting sih Om. Misalkan gini ya, logikanya kalau misalkan disebut pentingnya, burung kan kita gantang, kita suruh bunyi gitu kan. Otomatis kan kalau kita cuma kasih pakan atau sesekali kita kasih ekstra puding, burung kan kurang capek mungkin ya, burung juga kita suruh bunyi terus gitu kan. Nah kalau vitamin saya kan gunanya buat burung fit, buat burung sehat gitu. Jadi istilahnya setelah seharian kita rawat atau kita suruh bunyi terus, malamnya dikasih vitamin, besoknya fit lagi, enak lagi gitu. Nama vitaminnya apa Tom? DBS Om. Jamu DBS. Endorse coy, endorse. Ya, vitaminnya jamu DBS. Udah banyak sih kalau di Majalengka ya. Udah banyak di Majalengka. Nanti kalau di online udah di ini belum? Ada Om di Shopee. Oh, di Shopee. Mungkin nanti linknya bisa ditaruh lah ya Om ya. Barangkali nanti rekan-rekan pengen mencoba vitaminnya, tapi mencoba jamunya untuk lebih menyehatkan lagi burungnya, biar burungnya juga dalam proses penggacorannya itu semakin meningkat penggacorannya, karena burungnya semakin sehat ya Om. Nah itu tadi rekan-rekan yang mungkin kemarin bertanya, burungnya udah gacor, bingung mau diapain gitu kan, ya simak terus aja videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalian bisa komen di
bawah tulis apa aja tentang proses-proses atau masalah-masalah tentang lakbet kalian. Mungkin nanti kita akan bisa bahas di vlog-vlog yang lain ya Om. Siap. Pokoknya Om Duta siap untuk mengasih jawaban yang sesuai pengalaman yang udah dialami sama Om Duta sendiri. Ya, karena percuma juga kalau kita bicara tanpa pengalaman, tong kosong ya. Tanpa bukti, tong kosong. Oke rekan-rekan, cukup sekian pembahasan kali ini. Kita sambung lagi di pembahasannya yang akan datang. Pantengin aja terus channel Majalengka Kicau karena informasi-informasi kicau kita akan sajikan untuk rekan-rekan kicau semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.